Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Cahyamika, NPM 2422029 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 5B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang IPAS kelas 5 bab 6, topik C yaitu Indonesiaku Kaya Alam. Pertanyaan esensial. Yang pertama, apa perbedaan sumber daya alam dan produk? Kedua, apa perbedaan sumber daya hayati dan non-hayati? Dan yang ketiga, sumber daya alam apa saja yang ada di daerah tempat tinggalmu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Selain memiliki sumber daya alam hayati, negara kita juga memiliki sumber daya alam non-hayati. Bisa juga disebut sumber daya alam abiotik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati seperti tanah, air, dan barang tambang. Minyak bumi, gas alam, besi, emas, perak, dan timah merupakan sebagian dari barang tambang yang menjadi kekayaan Indonesia. Barang tambang ini bisa diolah dan menjadi bahan-bahan dasar untuk membuat berbagai macam produk. Nah, pelajarilah infografik mengenai pemanfaatan barang tambang berikut. Barang tambang dan pemanfaatannya. Yang pertama adalah tembaga, merupakan logam yang kuat namun lunak, sehingga mudah dibentuk dan tahan karat. Tembaga merupakan pengantar listrik yang baik sehingga sering digunakan sebagai komponen peralatan elektronik, termasuk kabel logam. Ini juga bisa digunakan sebagai peralatan rumah dan dapur. Berikutnya yang kedua adalah besi logam yang kuat dan banyak terkandung di alam sehingga paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti konstruksi bangunan, bahan mesin berat, rangka mobil, gembok, pagar, tang, dan obeng. Besi memiliki kelemahan yaitu bisa berkarat. Oleh karena itu, biasanya besi akan diolah dulu menjadi stainless steel atau baja tanpa karat jika akan dimanfaatkan untuk peralatan dapur. Berikutnya, yang ketiga, yaitu minyak bumi. Bisa diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar seperti mesin, solar, aftur, dan gas LPG. Bisa juga diolah menjadi oli, lilin, minyak tanah, dan bahan pembuatan plastik. Selanjutnya, yang keempat, gas alam, yaitu yang terkubur di bagian bawah lapisan bumi. Ini bisa diolah menjadi pembangkit listrik, bahan bakar kendaraan bermotor, dan sebagai gas kota pengganti LPG. Dan yang terakhir adalah aluminium, memiliki sifat mudah dibentuk, ringan, mudah panas, dan tidak mudah berkarat, sehingga cocok dijadikan peralatan memasak, seperti panci, wajan, dan aluminium foil. Dimanfaatkan juga untuk bahan pembuatan kendaraan seperti bahan kemasan makanan. Nah, anak-anak sudah tahu belum apa itu perbedaan produk dan sumber daya alam? Produk merupakan hasil akhir, sedangkan sumber daya alam bisa menjadi bahan baku untuk membuat produk. Tetapi, sumber daya alam pun bisa menjadi sebuah produk, misalnya pedagang buah memiliki produk beraneka macam buah yang langsung diambil dari kebunnya. Apa anak-anak sudah tahu bagaimana pemanfaatan sumber daya alam non-hayati seperti matahari, air, dan tanah? Ya, matahari sebagai energi alternatif sumber panas alami yang bisa membantu petani garam, mengeringkan ikan asin, kerupuk, dan sebagainya. Air sebagai sumber energi alternatif, sumber air minum, memasak, dan bahan untuk memasak, dan sebagainya. Sedangkan tanah, tempat menanam beraneka macam tanaman, bahan bangunan, dan sebagainya. Dan pertanyaan terakhir, apa yang terjadi jika sumber daya alam untuk produk dengan nilai 1 habis atau jumlahnya semakin sedikit? Ya, artinya manusia sangat berguna. Ya, manusia sangat bergantung pada produk ini, tanpanya manusia akan mengalami kesulitan. Selanjutnya, jenis sumber daya alam. Sumber daya alam bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan kekayaan alam yang masih banyak dibudidayakan.
kembali apabila sudah habis dipakai. Contohnya, hasil pertanian perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil hutan. Adapun air, tanah, dan udara merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan cara menjadikannya baru. Air akan langka saat musim kemarau, namun saat musim hujan, air akan melimpah. Udara kotor dapat diperbarui dengan cara menanam tumbuhan sehingga udara di sekitar akan kembali bersih dan segar. Adapun tanah yang tidak subur dapat diperbarui melalui pemberian pupuk alami atau kompos. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui meliputi seluruh hasil tambang seperti minyak bumi, gas, alam, emas, dan sebagainya. Karena sulit untuk diperbarui atau membutuhkan waktu yang sangat lama, maka penggunaannya haruslah bijaksana dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Mendaur ulang kembali, seperti daur ulang besi, logam, lainnya. Serta daur ulang plastik merupakan salah satu cara untuk menjaga sumber daya alam ini. Nah, sekarang membuat peta sumber daya alam di Indonesia. Selain ada air, tumbuhan, minyak, bumi, juga ada tanah, angin, hewan, ada juga nikel, besi, aluminium, baja, emas, dan sebagainya. Nah, sekarang mari kita belajar lebih lanjut apa dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Kelestarian sumber daya alam akan terancam jika manusia tidak memanfaatkannya dengan bijak. Berikut ini dampak dari pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Yang pertama adalah banyaknya hutan gundul. Disebabkan adanya penebangan secara besar-besaran, misalnya untuk keperluan lahan, perkebunan, atau keperluan pembangunan. Akibatnya, daerah resapan air hujan berkurang sehingga bisa menyebabkan yang pertama adalah banjir. Akar tumbang bisa menyerap air hujan yang meluap. Jika hutan telah gundul, air hujan tidak terserap dan mengalir berbagai tempat yang dapat mengakibatkan banjir. Yang kedua adalah tanah longsor. Di hutan yang gundul, air hujan langsung jatuh ke atas tanah tanpa terhalang pepohonan terlebih dahulu. Akar tersebut juga tidak terserap oleh akar pohon. Tanah yang terkena hujan terus-menerus bisa rusak sehingga menyebabkan tanah longsor. Berikutnya adalah kekeringan. Saat jumlah pohon hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Hal ini bisa menyebabkan air tanah menjadi sedikit. Kondisi ini bisa menimbulkan bencana kekeringan di musim kemarau. Upaya pelestarian dapat dilakukan dengan cara reboisasi, penanaman kembali hutan yang gundul, meningkatkan pengawasan oleh polisi, hutan dan penegakan hukum secara tegas bagi pelanggar undang-undang kehutanan. Yang kedua adalah rusaknya hutan bakau. Fungsi hutan bakau di tepi pantai untuk menanamkan gelombang air laut, tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan, serta menjaga keanekaragaman hayati saat ini. Hutan bakau di tepi pantai banyak dirusak dan ditebang untuk keperluan pembangunan. Fungsi hutan bakau di tepi pantai untuk menahan gelombang air laut, tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan, serta menjaga keanekaragaman hayati saat ini. Hutan bakau di tepi pantai banyak dirusak dan ditebang untuk keperluan pembangunan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, akan terjadi pengikisan pantai yang bisa menyebabkan longsor, erosi pantai, bahkan banjir. Upaya pelestariannya yaitu reboisasi hutan bakau serta membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah. 3. Lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan usaha pengambilan sumber daya alam yang biasanya berada di dalam perut bumi. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini yaitu A. Kerusakan hutan di daerah tambang, B. Pencemaran udara akibat debu dan asap, C. Pencemaran air dan tanah akibat limbah membuang tambang.
Upaya pelestariannya yaitu pengelolaan limbah tambang dengan baik dan perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. Yang keempat adalah terancamnya populasi jenis hewan dan tumbuhan, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak diikuti pelestarian akan mengakibatkan pada punahnya jenis hewan dan tumbuhan tertentu. Misalnya, ikan hiu banyak ditiru untuk dimanfaatkan siripnya sebagai bahan makanan yang bernilai tinggi. B. Orang-utan merupakan hewan asli Indonesia. Saat ini, orang-utan terancam punah. Hutan tempat tinggal hewan ini banyak dijadikan lahan perkebunan atau karena terjadi kebakaran hutan. C. Tanaman cendana hampir punah karena dimanfaatkan terus-menerus. Namun, pelestariannya tidak mudah sehingga jumlahnya semakin berkurang. Upaya pelestarian yang bisa dilakukan diantaranya menjaga habitat para hewan, menghentikan pemburuan liar dengan membuat peraturan yang ketat dan tegas, serta adanya upaya penanaman kembali atau budidaya bagi tumbuhan atau hewan yang diperjualbelikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.